Miss Gabut di kontennya Gabut Wih, channelnya kontennya anak gabut. Siang ini aku mau membacakan cerita mistis penginapan di Pantai Anyer. Anyer selain harga makanannya yang horor, tempatnya ternyata juga horor. Panggil saja Gua Bunga. Dan cerita ini adalah tentang pengalaman horor gua di Anyer waktu gua nginep di daerah Anyer. Begini ceritanya. Gua sama teman-teman gua mau melakukan kegiatan mancing di daerah Pulau Sanghyang. Kita berlima datang sekitar jam 4 sore hari Sabtu tahun 1999 bulan Mei. Rencananya kita berangkat hari Minggunya, jadi kita mesti nginep di suatu rumah, dan rumah itu tua banget, tingkat lagi. Sebelah kanan rumah itu masih area kosong alias kebun penuh alang-alang. Awalnya gue udah ngerasain gelagat gak enak, hawanya udah beda pas masuk rumah. Pas malamnya kita niat bergadang, ya biasa ngobrol-ngobrol tentang rencana besok. Tapi gue merasa udah ngantuk duluan, soalnya gue gak mau besok pagi ngantuk dan gak konsen mancingnya. So gue pamit buat tidur duluan. Temen gue sih masih pada ngobrol dan nyiapin alat pancing. Gue tidur sekitar jam 9 malam. Gue sendiri di kamar yang gue tidurin ngadep ke pantai. Tapi malam itu gue gak bisa tidur, padahal tadi kerasa ngantuk banget. Akhirnya gue paksain tidur. Gue sempat ketiduran, tapi entah jam berapa gue setengah terbangun. Posisi gue miring ke kiri dan gue lihat ada yang tidur di samping gue. Gak gitu jelas itu siapa, soalnya badannya agak miring. Gue agak penasaran pengen lihat siapa yang tidur sebelah gue. Pas hampir mukanya kelihatan, dia malah nengok madep ke gue. Mukanya gak jauh dari muka gue, matanya melotot, mukanya pucat. Gue kaget setengah mati, gak bisa bergerak sama sekali, gak bisa teriak, mata gak bisa dimeramin. Seakan-akan gue dipaksa ngeliat dia. Gue coba baca-baca doa ayat kursi, dia malah ngikutin baca sampai akhirnya gue pingsan dan terbangun besok paginya. Gue dibangunin temen esok paginya, dan malam itu temen gue gak tahu kalau gue pingsan. Dia kirain gue lagi tidur. Akhirnya gue ceritain kejadian semalam ke teman-teman gue. Teman gue pada kaget, terus kata penjaga rumah memang tempat itu agak angker karena dulunya daerah itu kuburan para pejuang Indonesia waktu lawan Jepang. Next, cerita horor penjaga kamar mayat. Ceritanya, cintailah pekerjaan Anda begitu pesan orang bijak, dan itu yang kini menjadi pedoman Salmijan, pria yang akrab di sampah Wamijan dan bekerja di kamar mayat RSU Dokter Prigadi Medan ini begitu enjoy bergelut dengan manusia-manusia yang tak pernah bernyawa lagi. Selama 24 tahun menjadi penjaga kamar mayat, bukan waktu yang singkat, segudang pengalaman mistis dialaminya. Seperti apa? Kalian mau tahu? Simak cerita ini. Wabijang pun bercerita awalnya saat pertama kali bekerja di rumah sakit milik Pemkot Medan itu, ia tak tahan mencium aroma mayat yang menyengat hidungnya, terlebih mayat yang ditemukan membusuk. Pernah saya semprot minyak wangi, tapi tetap saja aromanya muncul lagi dan tidak bisa hilang, katanya. Menurut pria kelahiran 24 April 1949 ini, pengalaman gaib yang pernah dialaminya merupakan bagian dari pekerjaannya dan itu dijadikan bumbu kehidupannya. Ia bercerita pernah suatu kali mendengar suara orang menangis, asalnya dari kamar mayat. Lalu ia bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya yang terletak persis di samping kamar mayat itu. Setibanya di kamar mayat, Mbak Wijan tak melihat ada orang sama sekali. Suara tangis itu berulang keesokan harinya, tapi saat hendak masuk ke kamar mayat itu, pintu kamar tersebut tak bisa dibuka, seperti ada yang menahannya dari dalam. Nggak tahu siapa. Akhirnya kami jadi dorong-dorongan, ujarnya. Kisah mistis lainnya, suatu malam pintu kamarnya diketuk dari luar oleh seseorang, tapi begitu dibuka tak ada seorang pun yang terlihat. Bersamaan dengan itu, Wawija mencium aroma bunga kantil. Pernah suatu sore, persisnya menjelang maghrib, saat itu hujan gerimis seperti hari biasanya. Wawija menikmati secangkir teh dan duduk santai di luar kamarnya.
sedang asik ia melamun, tiba-tiba sesosok bayangan melintas. Sosok tersebut merupai pegawai kamar jenazah waktu itu. Karena menganggap sosok itu pegawai kamar mayat, Wawijang cuek. Tak berapa lama sosok itu kembali melintas. Saya panggil nggak ngelihat, saya kejar kok malah hilang. Kenangnya yang mengaku tak jarang televisi dan tape di ruangannya menyala sendiri. Karena seringnya mengalami kejadian aneh, Wak Wijang pun tak lagi menganggapnya serius, sudah biasa, imbungnya singkat. Walau sering merasakan dan melihat penampakan makhluk halus, Wak Wijang tetap mencintai pekerjaannya. Padahal menjadi penjaga dan membersihkan kamar mayat, ia tak digaji. Saya senang membantu orang lain, ujarnya yang mengaku mendapat uang dari formalin dan pemberian orang lain yang dibantunya. Menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan yang mudah, dan bukan pula cita-cita Samijan. Pun begitu, pria tamu ini senantiasa setia bekerja di rumah sakit pemerintahan itu meski tidak digaji, katanya. Banyak orang yang bisa dia tolong. Ia mengaku tidak sengaja bisa menjadi penjaga kamar. Ceritanya tahun 1997, istri pertamanya Poniem meninggal dunia. Saat itulah pertama kali bapak 4 anak ini menginjakkan kaki di rumah sakit tersebut. Awalnya ia ditawarin bekerja di dapur umum rumah sakit oleh Pak Sabari, pegawai rumah sakit itu. Ia pun menerima tawaran itu. Wak Wijang bertugas mengantar makanan untuk para pasien yang dirawat. Selama bekerja di dapur, kakek 7 cucu ini sering tidur bersama penjaga kamar mayat, Pak Ahmad dan Pak Min. Pak Wijang betah. Akhirnya ia diminta untuk membantu menjaga kamar mayat. Sejak saat itulah ia menetap di sana. Ketiga anaknya dititipkan kepada adiknya di Binjai. Ponikem sebulan sekali ia pulang ke rumah melihat 3 anaknya. Wak Wijang begitu menikmati pekerjaannya. Meski sudah 4 kali menikah, ia tidak pernah meninggalkan kamar yang berada di belakang kamar mayat itu. Seram ya guys. Oke guys, sampai sini dulu cerita aku ya. Jika kalian suka dengan video ini, boleh dibantu ya tombol like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe ya guys. Dibagi-bagikan juga video ini ke teman-teman kalian biar aku makin semangat. Sukses terus buat kalian semua ya guys. Makasih yang udah hadir di channel Gabut Cuy dan setia nontonin konten aku. Selamat siang, selamat beristirahat semuanya. Ditunggu konten selanjutnya dari Miss Gabut. Oke, dadah.